صلاة الله على أحمد راكب النجاة ولو أن كل بأحمد ما أحمد مولدا قد كان Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah tempat ini pada malam hari ini akan Allah hujankan dengan rahmat-rahmatnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini memeriahkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ulun ucapkan juga terima kasih banyak kepada undangan saruan sabarataan yang dapat berhadir pada malam hari ini di majelis as-sholeh ini. Dan pula ayahanda ucapkan kepada Ananda Muhammad Arbani, Ahmad Arbani yang datang dari Kasongan, Palangkaraya. Jadi kalau sebenarnya kami ini ada tetamu berdua berkata kira-kira berapa tahun? 5 tahunan. Nah, 5 tahunan tapi sang lawan anak bebayar kamu anak menjadi orang alim sudah. Nah, soleh ada orang tuanya. Yang satunya di daerah Batu Licin belum bisa hadir lagi. Insyaallah. Jadi Ananda Ahmad Arbani ini mendirikan salah satu pondok pesantren di Palangkaraya Kasongan sana, salah satu pondok pesantren yang pertama dari daerah Kasongan. Pondok pesantrennya itu yang bernama Manhajus Shalihin, insyaallah berkah. Jadi selanjutnya juga yang mana yang hendak menuntut ilmu pondok pesantren di Palangkaraya bisa kita ke pondok pesantren sana, karena datang aja sini karena aku antar ke sana bisa. Nah, jadi pertemuan pada malam hari ini kami ini kan sebenarnya pernah sudah datang ke sana bulan Ramadan ya kan. Nah, mungkin itu pertemuan pertama kali imbang 5 tahun yang lalu itu. Nah, jadi bulan Ramadan tadi bertamunya itu dapat alamat anak pian ada di Palangkaraya. Di mana Palangkaraya? Di Kasongan. Nang nadan yang ada tahu di Palangkaraya sampai ke Palangkaraya tadi kayak orang buka kalingayan upik banget tuh deh. Nah, mencari anaknya dikirim saya sampai ke sana, alhamdulillah bertemuan. Rupanya anak masih pinang duit dia mau hawitan. Ujung nangka ini kan luwingan buat lo. Aku nih awet memang awet mudanya ya kalah. Nah, mana Tuhannya aku dulu lawan anak. Nah, mana Tuhannya abahnya lawan anaknya. Tuhan anaknya Allah, alhamdulillah kita masih anum sama aja tuh Habib dia berapa anum berdua. Ya wet. Habib dia tapi ngaji biasa. Kesan aku. Lepot lah Tuhan. Ya. Lepot apa nyambat dia. Jadi malam hari ini pun kita dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita kedatangan seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini diamnya di daerah Yaman.
Nah, di daerah Yaman beliau ini. Dan untuk lebih dalamnya lagi, untuk tahu dengan beliau, kita serahkan saja ceramah beliau tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita mendengarkan beliau menyampaikan tausiah atau ceramahnya beliau, mungkin sedikit belum dikisah tentang Sidin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita nikmat besar, anugerah besar, bisa berkumpul orang saleh, orang baik. Mudah-mudahan insyaallah dengan perkumpulan ini menjadikan kita insyaallah kehidupannya tambah baik lagi insyaallah. Dan mudah-mudahan bukan hanya kebaikan hidup, tapi mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah berikan kita insyaallah kebaikan, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita dengarkan tausiah dari beliau, mungkin ulun berkisah sedikit tentang siapa Sidin ini. Sidin ini, tamu kita yang ada di hadapan ini adalah bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Kenapa beliau bernama Al-Umari di akhir namanya? Karena Sidin itu dahulu punya kai, berisi kai. Bahasa keluarnya kai apa? Semua ini. Sekalinya sekalinya. Kai. Ngaran kai Sidin Syekh Umar Al-Mubarak. Siapa ngaran Sidin? Syekh Umar Al-Mubarak. Sehingga Sidin itu punya gelar di akhir nama Sidin Syekh Ahmad Al-Umari, yaitu Syekh Ahmad cucunya Syekh Umar Al-Mubarak. Siapa Syekh Umar Al-Mubarak? Ternyata Syekh Umar Al-Mubarak ini adalah wali besar. Bahkan kalau ditarik nasabnya ke atas, bersambung sampai kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat. Jadi Sidin ini bisa kita katakan cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Syekh Umar Mubarak tadi itu sejaman lawan Faqih Muqaddam. Mungkin kita rancangkan mendengar seorang wali besar namanya Sayyidun Al-Faqih Muqaddam. Syekh Umar Mubarak ini tinggalnya di Yaman, tepatnya di kota Baydha. Kota Baydha, wadah Sidin diam. Dan Sidin itu satu hari tulak haji ke Mekah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, rukun haji di Mekah, pindah ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Karena saking cintanya kepada Rasulullah, Sidin di hadapan makam Rasulullah itu memuji kepada Rasulullah. Nih seperti ini nih. Ini kan makam Rasulullah nih. Tapi di dalamnya kamar Sidin nih. Iya kan? Gambarnya gambar makam Rasulullah. Ketika sampai di hadapan makam Rasulullah, Syekh Umar Mubarak itu memuji kepada Rasulullah dengan membaca qasidah, membaca syair, membaca puji-pujian seperti yang kita lakukan tadi. Ketika selesai membaca puji-pujian kepada Rasulullah, berpindah ke sebelah kanan. Ini kan Rasulullah di sini lah. Ini tempat hujrahnya Rasulullah, lubang makam Rasulullah. Sebelah sini, di sebelah sini Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebelah sana ujung lagi, barangnya mahayal-hayal lu nah. Akhirnya keluar makam Rasulullah, dituntun oleh orang tua tadi, Syekh Umar Mubarak menuju rumahnya di Jalan Batis. Rupanya rumah itu pada jauh benar lawan Masjid Nabawi. Sampai di rumah tersebut, dibuka pintu, Syekh Umar Mubarak dibawain masuk. Ternyata belum duduk, Syekh Umar Mubarak terkejut. Kenapa jadi terkejut? Melihat pintu rumah itu dikunci. Dan kemudian laki-laki itu dikira mengambilkan banyu susu, mengambilkan wadai, mengambilkan pisang, mengambilkan apel, mengambilkan anggur, mengambilkan limau, mengambilkan bingka. Mana bingkanya? Mana? Sorong. Dikira mengambilkan wadai, sekalinya mengambilkan parang sebuting, gunting sebuting. Dan akhirnya mengancam kepada Syekh Umar Mubarak, Ya Umar, Kamu Umar,
Ikam pilih, jamuanku kepada ikam hari ini dua, entah dengan pedang ini akan kusembelih engkau, atau dengan gunting ini aku potong lisan engkau. Dia Umar Mubarak, no. Maka tadi membuai makanan, kenapa jadi mengancam? Ujar Umar Mubarak, ujar laki-laki tadi, karena ikam telah berani-berani memuji sahabat Nabi. Aku termasuk orang yang benci kepada sahabat Nabi dan benci kepada keluarga-keluarga Nabi. Maka aku kada ketuju lawan orang yang memuji sahabat Nabi. Ini orang nang bubuhan hantu banyu berada nih. Nang kada ketuju lawan sahabat Rasulullah. Ringkas cerita, Syekh Umar Mubarak melawan kada kawa. Maka akhirnya Sidin memilih nang paling ringan di antara dua pilihan. Dibunuh kah, dipotong lidahnya kah? Guringan kah? Jauhnya kami datang oleh dipotong lidah lah dipilih Sidin. Jadi Sidin aman kada ada pilihan lain, ya udah dah, potong lidahku, yang penting jangan bunuh aku. Akhirnya ditarik lidahnya Syekh Umar Mubarak, digunting secara tanpa bius dan lain sebagainya. Perihnya luar biasa, padihnya luar biasa, tapi lidah itu tetap dipegangi oleh Syekh Umar Mubarak. Maka Syekh Umar Mubarak bukah keluar dari rumah itu, bukahnya saking kesakitannya kada berpikir lagi bukah kemana, tapi bukah ke makam Rasulullah, kembali ke hadapan makam Rasulullah. Hingga sampai di hadapan makam Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, karena orang yang beriman itu, orang yang cinta lawan Nabi itu, inya yakin bahwa Rasulullah itu hidup, Rasulullah itu melihat, Rasulullah itu mendengar, Rasulullah itu kalau kita baca salawat sampai salawat kita kepada Rasulullah. Maka akhirnya Syekh Umar Mubarak mengadu kepada Rasulullah dengan hatinya, karena sudah kada kawal lagi bacaan. Ya kan, dengan hatinya, ya Rasulullah, sesungguhnya ulun telah dizolimi orang disebabkan ulun selama ini memuji kepada pian, memuji kepada sahabat-sahabat pian. Maka ya Rasulullah, tolong bantu ulun, tolongi ulun kada kawal lagi membaca salawat, ulun kada kawal lagi memuji pian. Akhirnya saking sakitnya lidah yang terpotong itu, maka Sidin taburingan di hadapan makam Rasulullah. Ketunduk Sidin taburingan. Dalam mimpi Sidin seketika guring itu, ternyata Rasulullah datang keluar dari makamnya, dan Rasulullah mengatakan, ya Umar, hati lisanak, wahai Umar, sini julung lawan aku lidah ikam yang dipotong tadi. Maka dalam mimpi itu Umar Al-Mubarak menjulung lidahnya yang terpotong, dan diambil oleh Nabi dengan tangannya yang mulia, diletakkan oleh Nabi di puntungnya. Ketika diletakkan oleh Nabi dalam mimpi itu di puntungnya Syekh Umar Mubarak, maka saat itu juga Syekh Umar Mubarak terbangun, terkajut, dan ternyata mencapai lidah sudah tersambung tanpa sedikit pun ada perubahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah barokah atau mukjizatnya Rasulullah. Dan akhirnya ringkas cerita, Sidin balik ke kota Baido. Bekesah Sidin lawan orang-orang yang ada di kota Baido, lawan murid-murid Sidin, lawan tetangga Sidin. Akhirnya sejak itulah Sidin bergelar qati'ul lisan, seseorang yang pernah dipotong lidahnya. Cari aja di YouTube, ada Habib Umar bin Hafid, guru Sidin, berkisah tentang seseorang yang pernah dipotong lisannya itu, yaitu kainnya Sidin ini. Nah akhirnya Sidin beberapa tahun kemudian berangkat haji lagi. Himatullah berangkat haji, ternyata Sidin ziarah lagi ke makam Rasulullah. Setelah ziarah ke makam Rasulullah, Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa habibuna wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir, beliau memulai tausiahnya di malam ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini.
Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa bergabung dalam merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kemudian beliau pun mengucapkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syahadah kepada Rasulullah SAW, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد جمعنا الله وإياكم في هذا المجلس المبارك، مجلس الصالح، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين ويجعلنا من المحبوبين. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengumpulkan kita semuanya di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah ini, di majelis yang bernama Majelis As-Salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, laki-laki maupun perempuan, seluruh anak-anak kita menjadi orang-orang yang salihin insyaallah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن مثل هذه المجالس ومثل هذه الموائد التي تتنزل فيها الرحمات ويستجيب الله فيها الدعوات ويحصل من الله الخير والبركات في مثل هذه المجالس المباركة. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis semacam ini, duduk di perkumpulan seperti ini, disinilah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya yang banyak kepada kita semuanya. Dan kemudian di tempat inilah semua doa dan harapan yang hadir bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kata beliau, di antara dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Wa inna Allah Subhanahu wa taala يقبل الحاضرين لأنهم حضروا تعظيما لمولد سيد المرسلين فيقبلهم الله سبحانه وتعالى. Dan disinilah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita semuanya di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada di dalam acaranya Rasulullah. Bukankah Rasulullah adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang jelas diterima oleh Allah? Maka oleh karena itu, siapapun yang berhadir di acaranya Rasulullah seperti ini, insyaallah kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن صاحب المولد هو أعظم خلق الله، أعظم وأشرف خلق الله وأكرم خلق الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Karena sesungguhnya maulid yang kita baca tadi, kita adalah menceritakan seseorang atau makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling afdal dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجعله سيد الأنبياء والمرسلين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وجعله حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tersebut adalah pemimpin daripada seluruh nabi dan rasul, pemimpin dari seluruh para aulia salihin. Bahkan Rasulullah adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kekasih hatinya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. سمع صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الكرام يقولون إن الله اتخذ موسى كليمه وإبراهيم خليله وعيسى روحه فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام. Maka kemudian mendengarlah para sahabat mendengar dari Rasulullah. النبي سمع الصحابة يقولون هذا الكلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada para sahabat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi نظرت إلى سارية من سوار العرش ولا باب من أبواب الجنة إلا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maka kemudian Allah pun mengatakan, di mana ikam tahu lawan Muhammad itu di mana? Maka akhirnya ujar Nabi Adam,
ketika aku memandang ke atas, setiap kali aku memandang ke atas, aku melihat tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika aku melihat pintu-pintu surga, tiang-tiang yang ada di surga, semuanya bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, dan ada lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya aku yakin bahwa Muhammad ini bukan orang sembarangan. Maka aku bertawassul dengan berkat nama Muhammad tersebut, Engkau ampuni aku ya Allah. وإن شاء الله إذا دخلنا الجنة نرى هذا الاسم على أبواب الجنة محمد نور الجنة وما عرفت الجنة إلا بمحمد صلى الله على محمد. Allahumma salli wa sallim alaih. Insyaallah ujar sidin, kalau kita insyaallah kena masuk surga seberataan, amin ya Allah, kita akan melihat di pintu-pintu surga itu semuanya bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketahuilah, surga tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena Allah hendak mengolahkan tempat terbaik untuk Nabi Muhammad. قالوا لبعض العلماء من الأولياء كأنه سيدنا جلال الدين السيوطي أو سيد الإمام النبهاني أوصف لنا الجنة، قال جنة ليس فيها محمد ليس بجنة. Maka ketahuilah, dahulu ada orang datang kepada ulama, bertanya kepada ulama. Kalau tidak salah nama ulama tersebut Jalaluddin As-Suyuti atau Imam An-Nabhani. Maka beliau saat itu menjawab, ketika itu orang datang bertakun, wahai guru, wahai ulama, ceritakan kepada kami bagaimana keadaan sorga itu. Gambarkan bang, kayak apa gerang sorga itu sebujurnya. Maka ulama tersebut menjawab, sesungguhnya sorga itu adalah di mana Nabi Muhammad berada, itu namanya sorga. Karena sesungguhnya sorga bila tidak ada Rasulullah di dalamnya, belum dinamakan sorga namanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. ولا ترتاح الجنة ولا تتزين الجنة لأن فيها محمد. Kenapa sorga itu begitu indah dan nikmat? Karena ada Nabi Muhammad. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, sorga itu tidak akan terlihat indah dan menarik kepada semua hati. فقد جمعكم الله في هذه الليلة لإحياء ذكر ميلاد رسول الله، وإنما نحن نحيا بذكره وليس هو يحيا بذكرنا عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya malam ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, kita itu beruntung bisa menyebut nama Rasulullah dan memuliakan Rasulullah dan menceritakan Rasulullah seperti ini. Tapi bukan Nabi Muhammad itu tambah beruntung, tambah hebat bila kita sebutkan, atau tidak kita sebutkan Nabi tambah loyo, tambah kada hebat. Bukan. Nabi Muhammad selalu hebat, Nabi Muhammad selalu mulia, Nabi Muhammad selalu istimewa, walaupun kita kada memperingati hari kelahirannya. Tapi kenapa kita peringati hari kelahirannya? Supaya kita dapat percikan kemuliaan Nabi Muhammad. ومن فرح برسول الله فرح رسول الله به عليه الصلاة والسلام. Barang siapa yang senang, gembira dengan hari kelahiran Rasulullah, maka Rasulullah pun akan senang dengan dirinya. دخل سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. Dahulu pernah satu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendatangi Rasulullah. فقال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من أولادي ونفسي ومالي، لا من مالي وأولادي إلا نفسي يا رسول الله. Maka saat itu Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu, bahkan cintaku ini melebihi daripada hartaku, melebihi daripada cintaku kepada anakku dan cintaku kepada istriku, kecuali cintaku kepada diriku sendiri wahai Rasulullah. ماذا قال النبي لعمر بن الخطاب؟ قال لم يكتمل إيمانك يا عمر. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Umar, kalau engkau mencintai aku melebihi semuanya kecuali dirimu, maka belum sempurna imanmu wahai Umar. عمر بن الخطاب الذي يهرب الشيطان من ظل عمر إذا مشى عمر في طريق يهرب الشيطان في طريق آخر. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan di Indonesia pada umumnya
Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan para aulia Allah, pada para ulama, di antaranya Abah Guru Sekumpul. Coba kita lihat, Guru Sekumpul adalah seorang wali besar, ulama besar yang dalam kehidupannya selalu mengajarkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai para sahabat, mencintai kepada seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكما قرأتم في مولد الديبعي يقول الإمام الديبعي ولو أننا عملنا لأحمد مولدا في كل يوم لكان واجب. Maka seandainya sebagaimana di dalam Maulid Dibai yang barusan kita baca, bahwa sesungguhnya beliau menyebutkan seandainya kita itu membaca Maulid Nabi Muhammad setiap hari atau merayakan Maulid Nabi Muhammad setiap hari, maka itu belum selesai cara kita mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah. فيجب على الحاضرين والحاضرات بارك الله فيهم الفرح بميلاد رسول الله وتعظيم رسول الله والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله في شهر الربيع الأول. Maka wajib kepada kita semuanya, harus kepada kita semuanya untuk gembira, senang, bahagia dengan kelahiran, dengan bulan Rabiul Awal, yang di dalam bulan Rabiul Awal inilah Rasulullah SAW dilahirkan, dan kemudian kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad di dalam bulan-bulan ini. ونختصر بهذه القصة. Maka kesimpulan daripada ini semua saya sampaikan melalui sebuah cerita yang sangat menarik, kata beliau. وهذه قصة حقيقة ليس من الخيال. Kata beliau, cerita ini adalah kenyataan, bukan cerita dongeng. عندما جمع سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي كتاب صمد الدرر المولد النبوي. Ketika Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sahibul maulid, Simtud Durar, beliau menulis Simtud Durar, وقرأ المولد عند قبر رسول الله قبل أن يكون هذا الشباك كان يدخلون عند القبر. Maka kemudian beliau Habib Ali sahibul maulid tersebut, pengarang maulid Simtud Durar, itu membawa dari Hadramaut, membawa ke Madinah buku maulid tersebut dan membaca maulid Nabi Muhammad SAW tersebut di hadapan makam Rasulullah. فقرأ المولد عند قبر رسول الله وإذا بنور يخرج من القبر الشريف وإذا بصورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا علي أما ترضى أن عملك وعمل أصحابك مقبول إلى يوم القيامة. Maka kemudian Al-Habib Ali tersebut dahulu masih boleh masuk ke makam Rasulullah, dibuka masih ini makam Rasulullah, di hadapan makam Rasulullah masuk Sayyidina Al-Habib Ali. Ketika itu Habib Ali membaca maulid, kemudian saat itulah keluar cahaya dari kubur Rasulullah, dan kemudian cahaya itu berbentuk wajahnya Rasulullah yang begitu mulia dan tampan, dan akhirnya cahaya itu bersuara, wahai Ali, apakah engkau ridha dan senang jika seandainya seluruh amal engkau dan seluruh amal para pecinta engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? فهكذا كلما عملنا مولد فإن رسول الله يحبنا عليه الصلاة والسلام. Maka beginilah kata beliau respon Rasulullah apabila kita membaca maulid Rasulullah. Rasulullah bangga dan senang kepada orang yang membaca maulid tersebut sebagaimana Rasulullah senang dengan Habib Ali sahibul maulid. بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة. نسأل الله يجعلها ساعة خير وساعة عطاء، وأن يبارك في مؤسس هذا المجلس المبارك، ويجعل هذا المجلس من مجالس الصالحين ومن مجالس الأولياء، وكل من حضر نسأل الله أن يقضيه جميع الحاجات. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, berkahi semuanya ya Allah, berkahi keluarganya, berkahi anak-anaknya, berkahi hartanya ya Allah, dan berkahi usahanya ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, jadikan majelis ini ya Allah, majelis as-salih ini adalah majelis yang menjadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, bahagiakan dan kabulkan segala hajat pemimpin majelis ini ya Allah, begitu pula hajat-hajat yang hadir di majelis ini ya Allah. وأوصيكم في شهر ربيع الأول لو كل يوم كل ليلة يعمل مولد في كل بيت احتفالا برسول الله، سواء كان يقرؤون مولد الديبعي أو مولد صمد الدرر من بداية شهر ربيع الأول إلى نهاية شهر ربيع الأول تعظيما لرسول الله. Kalau bisa Jasidin baca maulid Rasulullah walaupun sekeluargaan aja, tiap malam di bulan maulid ini, tiap malam baca maulid di rumah masing-masing,
baik maulid Dibai kah, maulid Syamsud Durar kah, maulid Azab kah, maulid Syaraful Anam kah, apapun baca maulid Rasulullah karena kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه نسال الله ان يرزقنا واياكم الصحه والعافيه والسلامه في الدارين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اجعلنا واياهم من المتقين وارزقنا صحه وتقوى في خير وعافيه على من هو السلف الصالح بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم وعفنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا غيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم وقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ